Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, saya Ivan. Kali ini kita akan unboxing salah satu mantan flagshipnya dari brandnya Sony ya. Ya, ini adalah Sony Xperia 5, HP flagshipnya Sony di tahun 2019. HP ini sekarang dibanderol di harga 2.145.000 saja ya. Saya belinya di toko Oren, dan bagi yang tertarik nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Dan untuk saran, utamakan belinya itu di seller yang berani garansi image selamanya ya, atau di seller yang menurut kalian itu bisa dipercaya. Bisa dilihat dari ulasan-ulasan atau dari deskripsinya ya. Ya, dan untuk spek singkatnya, HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 855 ya, yang berfabrikasi di 7 nanometer. Sudah sangat irit daya, dan untuk layarnya ini berdimensi 6,1 inci, berpanel OLED. Resolusinya itu ada di Full HD. Namun sayang untuk refresh rate-nya ini masih di 60 Hz saja ya. Sudah ada NFC, sudah dual speaker, sudah USB Type-C, dan baterainya itu ada di 3140 mAh yang sudah bisa fast charging di 18 watt ya. Dan itu untuk spek singkatnya. Sekarang kita buka dulu isi di dalam paketannya ya. Mantap nih ya. Dan ini dia si Sony Xperia 5 nya ya. Sudah dikasih showcase dari sellernya. Dan ini untuk nomor adminnya bila ada kendala di HP-nya ya. Ya, saya pesan yang warna putih karena yang warna putih menurut saya lebih terlihat kalem. Kita lihat dari sisi persisinya ya. Mantap. Ini ada noda sedikit. Alat dulu. Ya, dan untuk kemulusan ini hampir cukup mulus ya, hampir tidak ada lecet sedikit pun ya. Kita lihat dari sisi persisinya ini aman ya, tidak ada lecet, tidak ada dent. Untuk harga 2.145.000 di tahun 2022 ini desainnya ini masih cukup mantap ya kelihatannya. Tidak ketinggalan zaman dengan HP-HP baru di zaman sekarang ya. Ya, dan untuk bagian framenya ini terbuat dari aluminium ya. Dan untuk depan belakangnya ini sudah dilindungi dengan Gorilla Glass 6. Ya, kita lihat dari sisi persisinya ya. Di samping kanan ini ada tombol home sama fingerprint ya. Lalu ada tombol shooter, dan di bagian atas ini ada lubang mic ya. Lalu di samping kiri ini ada SIM tray-nya. Dan enaknya Sony itu kita gak perlu colok-colok HP-nya ya, kita cukup tarik pakai kuku saja. Dan ini untuk kartu SIM-nya dan bisa pakai micro SD ya. Dan untuk di bagian bawah ini ada dual speakernya ya. Speakernya ini sudah ada dua, di bagian bawah juga di bagian atas ya. Dan juga ini adalah lubang Type-C-nya dan juga lubang mikrofon. Dan sekarang kita akan coba nyalakan HP-nya ya. Ya, dan ini dia tampilan awal dari si Sony Xperia 5-nya ya. Cakep, cukup cakep. Dan kita sudah cek tadi WiFi dan juga sinyalnya ya. Kita dapat di sinyal 4G. Cukup baik. Ya, dan untuk yang pertama jelas kita lihat itu layarnya ya. Layarnya ini sudah sangat-sangat enak dilihat. Terlihat sangat jernih ya, warnanya juga bagus. Pokoknya enak lah dilihatnya. Dan sekarang kita akan coba untuk tes fingerprintnya ya. Untuk fingerprint di tahun 2019 ini sudah cukup cepat ya, cukup responsif.
Ya, dan karena ini HP bekas, kita akan coba masuk ke service testnya Sony ya. Kita akan coba cek HP-nya ya, takutnya ada masalah di layar atau di bagian lainnya ya. Ya, dan untuk yang pertama kita akan coba tes touchscreen-nya ya, takutnya ada layar yang nggak kesentuh atau ada yang miss ya. Tapi kelihatannya ini aman. Lalu kita akan coba cek untuk layarnya ya, apakah ini ada shadow atau tidak. Ini juga aman. Lalu kita masuk ke bagian pressure-nya. Ini naik walaupun sedikit. Lalu kita cari bagian baterai. Ini juga bagian penting ya. Dan untuk baterai ini juga aman ya. Ya, dan kita juga gak bisa tes semuanya ya, nanti videonya ini kepanjangan. Lalu untuk UI-nya ini mendekati pure Android ya, dan untuk versi Android-nya ini ada di Android 11. Lalu untuk update keamanannya ini ada di 1 Oktober 2021 ya. Lalu kita beralih ke bagian kameranya. HP ini memiliki triple kamera ya, yang beresolusi di 12 megapiksel di kamera utama, dan sudah ada 5 axis gimbal OIS dan 12 megapiksel untuk kamera telefoto. 2 kali optical zoom juga sudah mendukung fitur OIS ya. Dan untuk 12 megapiksel di kamera ultra wide nya ini sayangnya belum dibekali dengan fitur OIS. Dan untuk di bagian depan HP ini dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Tapi walau 8 megapiksel, kamera depannya ini juga sudah mendukung fitur OIS ya. Jadi untuk perekaman kamera depan harusnya ini sudah cukup stabil ya. Ya, dan ini untuk tampilan kameranya ya. Saya akan coba tes sedikit-sedikit. Ya, bisa dilihat cukup jelas ya. Ya, baik. Dan untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di full reviewnya ya. Dan segitu dulu untuk video unboxingnya. Subscribe, like, and comment jika Anda suka. Saya Ivan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.